Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Apa kabar adik-adik? Baik. Ada yang kurang sehat? Ya. Bisa semua ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, terlebih dahulu ya, karena kita sebagai manusia biasa dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon agar dalam pembelajaran ini kita bisa melaksanakan proses ini sebaik-baiknya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa ini secara Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Mudah-mudahan itu ada pertanyaan, ada yang meskipun cuma satu ya. Jadi tidak usah banyak, satu saja. Ya, jadi dari manfaatnya salah satunya, oh ini ternyata selama ini saya tidak pernah tahu dari materi kan gitu ya. Ya. Ada yang tidak hadir ini? Dia terus hari ini kita akan belajar seperti biasa. Di belakang dengar suara saya? Ya. Bisa? Bisa. Kenapa Anda bisa dengar suara saya? Hah? Kenapa? Bisa? Karena? Fleksi. Kalau saya bercerita seperti ini sampai di belakang, sampai dengar dengan misalnya jarak berapa meter, itu siapa yang bawa? Apakah saya sendiri angkat ke sana suara saya? Nah, berarti menggunakan ya udara sebagai mediumnya, ya kan? Nah sekarang ya karena kita berbicara materi tentang masalah bunyi, maka untuk pelajaran kita hari ini adalah jadi sudah tahu bahwa bunyi itu beramat dengan menggunakan mediumnya adalah udara. Jadi kalau tidak ada perantaranya, maka tidak mungkin ada yang kita dengar berbunyi itu ya. Oke. Ya, ini kira-kira gambar apa ini? Nah di sini ya, ketika artinya dalam mode kita katakan dapat terdengar oleh kita dalam mode kita. Ada kan biasa kasih mode ya? Ada mode apa namanya? Sedang muter, dering. Jadi ya di sini ketika bergetar, ya berarti kita masih mendengar ya. Ini adalah gelombang yang merambat melalui medium tersebut. Ini adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Ya. Kompetensi yang akan dipelajari ini adalah kompetensi gelombang bunyi. Diganti dulu dengan analis konsep prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Untuk keterampilannya, yang 10 melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya berikut prestasi hasil percobaan matematisnya dan misalnya pada semester dan isi diffraksi. Karena ada beberapa kali pertemuan di sini, jadi kita ambil hanya sampai dengan untuk kali ini hanya sampai di sini. Jadi menjelaskan pengertian dan arti gelombang bunyi, kemudian menganalisis cepat cepat gelombang bunyi. Tujuan kita dalam diskusi kelompok ya nanti didiskusikan untuk materi ini. Pertama menjelaskan pengertian dan karakteristik gelombang bunyi, kemudian menganalisis cepat terhadap gelombang bunyi.
Nanti apa manfaatnya pada saat Anda mempelajari ini? Pertama, ini membantu siswa mempelajari bagaimana cara mentransfer pengetahuan ke dalam masalah dunia nyata pada materi gelombang ini. Model yang saya gunakan di sini adalah problem, nanti masalah, problem dan sebagainya. Kemudian kemudian kita datang diskusi, setelah diskusi yang kita kemudian ya ini kemudian untuk kegiatan kita ini secara besar yang pertama ada masalah ya sesuai dengan tujuan kita tadi ya, kemudian akan dibuatkan di dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan dikerjakan dalam PKPD. Kemudian ya ini menjadi pendidikan, Anda nanti bisa mencari informasi dari buku atau dari internet ya, itu sesuai dengan bagaimana Anda bisa belajar ya. Kemudian mengembangkan dan menjadikan hasil karya ya, ini nanti akan disajikan dalam bentuk presentasi kemudian evaluasi. Selain itu ada juga penilaian. Jadi ini penilaian ada 3 penilaian yang akan diterapkan dalam proses ini. Pertama dalam penilaian sikap, kemudian dengan keterampilan dalam presentasi, kemudian dengan pengetahuan. Jangan sampai sebentar pada saat proses ada yang kesana kemarin. Jadi harus sangat hati-hati. Pertama, apakah bisa disepakati ini mengikuti pelajaran hingga akhir? Bisa ya? Yang kedua, dalam hal penting, misalnya tiba-tiba minum air, nah silakan minta izin. Kemudian yang ketiga, menjaga suasana bersih. Artinya kalau temanya lagi diam, ya jangan diganggu. Mungkin konsentrasi pada saat membaca buku atau pada saat mencari materi-materi, jangan diganggu. Empat, menjaga diperhatikan dulu untuk terus dalam tentang video. Ya sumbernya ini ya, sumbernya Anda bisa buka di sini, tapi jangan lupa Anda bisa support daripada video ini, bisa di subscribe, di like ya, karena ini bisa juga jadi cinta kalau misalnya kita tidak tampilkan ini. Dari video itu apa yang bisa Anda pahami dari tentang gelombang ini? Ada? Jadi kecepatan peramatan gelombang itu tergantung dari medium benda yang di dalamnya. Ya. Jadi yang kalau yang jarang partikelnya itu menunjukkan apa itu? Kecepatannya bagaimana? Apakah cepat atau dia lambat? Ya. Yang cepat itu pada partikelnya ketika dia bergerak dan bergerak pada itu contohnya yang cepat terangkat gelombangnya bisa lebih cepat dari yang lain, dari yang lain apa? Ya, gas lagi. Ya, jadi cepat terangkat gelombang ini kalau kita lihat dari video tadi yang paling cepat itu pada benda ya. Kemudian pada benda air ya, yang kedua adalah untuk materi kita ini yang pertama tentang materi gelombang ini ya, di sini dicontohkan pada salah satu alat ini biasa digunakan pada musik ya, salah satu belajar dalam musik. Ini menurut musik karena udara dalam keadaan itu bergetar, sedangkan drum berbunyi jika kita bergetar. Jadi ada drum. Ini adalah salah satu contoh daripada perambatan bunyi ya. Nah, ini perambatan bunyinya melalui medium
pada wadah kan pada. Kemudian terduga jadi ketika dipukul pada keram itu dia menentukan hidupnya. Jadi untuk gelombang bunyi ini merupakan gelombang mekanik. Nah, kemarin sudah dijelaskan di SMP ya. Untuk jenis gelombang ada yang berdasarkan harapan baca, yang berdasarkan videonya, bisa apa namanya? Mungkin masih ada yang nanti sudah di. Jadi gelombang bunyi ini merupakan gelombang mekanik yang berbentuk gelombang longitudinal. Ada masih ingat gelombang longitudinal itu apa? Ya. Tapi kalian lihat dalam barang yang sama ya, ada sumbernya. Ada lagi yang lain? Di belakang? Jadi untuk gelombang bunyi adalah merupakan bentukan gelombang longitudinal karena proses peramatanya itu disearah dengan arah getarnya. Jadi begitu digetarkan atau kita bercerita maka arahnya itu ya. Jadi untuk gelombang bunyi ini bisa ditangkap oleh telinga manusia itu tergantung pada frekuensinya akan langsung keluar dan gelombangnya. Jadi tadi sudah diperlihatkan pada video ya, itu banyak kondisi di pantai dengan di pegunungan ya, ini tergantung dari tiga besaran ini ya kan. Jadi ada frekuensi dengan pegunungan jadi gelombang. Oke, berikut sifat-sifat gelombang ini. Ini penampilan gelombang referensi. Kemudian ada penjelasan, dikaji, kemudian ya. Kemudian berdasarkan frekuensinya ada 3 kelompok bunyi yang bisa dipelajari dalam materi ini. Pertama adalah ultrasonik dan ultrasonik. Kemudian ultrasonik, kemudian ultrasonik untuk ketiga kelompok ini maka kalau manusia ini kira-kira berada di kelompok yang mana? Manusia punya batas ambang pendengaran yang besarnya ya, itu nanti kita akan pelajari pada tes yaitu sebesar 10 perangkat 12 faktor-faktor yang berlaku ke perangkat ini. Jadi yang saya lihat tadi ada beberapa faktor. Jadi sebenarnya pertama perangkat partikel lain. Jadi semakin rapat semakin cepat perapatannya ya. Kalau kurang rapat itu pasti lambat ya. Kemudian suhu helium semakin panas suhu helium yang lalu maka semakin cepat semakin rapat. Tadi ada beberapa macam faktor ini yang macam berapa kilometer ketika suhunya di atas dia naik ya. Tapi kalau suhunya maka untuk perapatan daripada tinggi ini tergantung faktor ini. Cepat rapat ini dapat diukur dengan menggunakan untuk lebih bisa memahami daripada materi ini ya di sini akan dilakukan dalam kelompok kemudian nanti akan disebutkan kira-kira masalah pada perspektif ini seperti apa nanti di pengalaman juga. Kemudian kita teramah ini nanti di dalam materi ini karena bisa mengambil manfaat dari materi yang silakan sekarang dibuat kelompoknya ya kira sama sih ya silakan satu sekarang buatkan dulu materinya.
silakan didiskusikan apa yang ada di dalam rekan kerja. Kemudian setelah itu nanti sebentar akan dipresentasikan. Silakan Anda buka di rekan kerja. Dan nanti ini untuk menjawab di LKPD ini di situ ada buku yang buku, kemudian silakan nanti ada internet juga untuk menyelesaikan daripada materi yang ada di LKPD ini. Jadi dibaca baik-baik dulu ya. Untuk petunjuknya di situ ada, di dalam buku juga ada petunjuknya, kerja laksanakan kerja di LKPD itu ada. Oke, silakan dikerjakan. Dari sini beda nih sudah. Kalau ada yang kurang jelas pertanyaannya nanti ditanyakan ya.
Jadi ini masalahnya ya mungkin dari apa yang biasanya itu ada yang jadi kita ada Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali diberikan atas ini ketua. Jadi untuk materi pengembangan ini kita jangan masalah kelompok ya. Ini bisa kita sebutkan kali ini. Mungkin ada dari kelompok Pusat Daulullah ketiga tempat yang bisa mengajarkan apa yang tadi bisa disimpulkan kira-kira dari materi yang dilakukan. Ini masalah tempat ulama di mana kalau dituliskan secara matematika, berarti dia sama dengan Anda karena kita kalau misalnya mahal dia lebih cepat atau lebih lambat atau malah lebih cepat lagi yang besar misalnya ada yang ngomongnya lebih makanya apa masalah yang daripada kecepatan itu adalah kemudian masalah berikutnya juga apa saja jadi terkait dengan masalah semakin tinggi frekuensinya tapi pengaruhnya semakin tinggi ada yang semakin tinggi cerita ya. Jadi sebelum kita ini kita ada pulang ya. Jadi minggu terakhir ini pertanyaan saya sebenarnya
atau itu bisa melakukan sebelum bisa dipahami ya, ikuti ya, baca kita ya. Nah, kalimatnya apa tadi? Kalimat dari itu apa? Kalau Anda baca dalam berbeda, itu banyak manfaat yang terkait dengan masalah gelombang, yang terutama pada persoalan cepat tanam gelombang. Yang pertama masalah biasa katakan di cek kandungan ya, itu adalah salah satu manfaat dari cepat tanam gelombang. Kemudian masalah di pertahanan dan saya sorry. Dan kemudian dalam industri juga yang bisa mendeteksi kerusakan pada organ. Dan itu salah satu contoh dari manfaat materi yang kita pelajari. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Ya, tidak ada materi yang tidak ada manfaatnya. Jadi bisa dibalik. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita baca di sini. Pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang ya. Jadi kalau nanti pelajari masalah itu dan